Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Zaman dengan NIM 140122000188 dari kelas 4 Sekom. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Pemasaran pada 89 Kopi Karundang berbasis web, dengan dosen pengampu Sigit Auliana Skom Mkom, mata kuliah Analisis dan Sistem Perancangan Informasi atau disebut APSI. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pemasaran adalah kegiatan perencanaan memasarkan sesuatu produk atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu tercapainya kepuasan konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan antara lain mempromosikan suatu produk atau pelayanan yang mereka punya. Pada masa kini, kopi merupakan suatu minuman yang bisa dinikmati dan menjadi pilihan bagi kalangan remaja dan dewasa. Di kawasan Serang, banyak dijumpai kedai kopi yang menyajikan berbagai macam kopi, serta aneka makanan ringan. Sekarang ini, perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat. Dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut memberi kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Pada saat ini, kedai kopi yang bernama Kopi Shop 89 Kopi Karundang masih menggunakan sistem konvensional untuk pemesanan makanan atau minuman, di mana pelayan menggunakan pena dan kertas sebagai media untuk mencatat pesanan dari pelanggan. Sistem pelayanan tersebut kurang efektif dan efisien seiring dengan semakin ramainya pelanggan. Tujuan penelitian untuk membangun website untuk mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan dan sebagai media promosi. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dituliskan oleh peneliti, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian yaitu bagaimanakah langkah cara memesan menggunakan berbasis web di 89 Kopi Karundang. Bab 2. Metode penelitian. Pengumpulan data. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat semua informasi yang diperoleh sebagaimana disaksikan selama penelitian dilakukan. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Observasi yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung ke tempatnya. Berikut disertakan hasil wawancara saya dengan manajer lapas Kopi Karundang yang bertepatan nama coffee shop, yaitu Lapas Kopi Karundang, tempat usaha Jalan Pendidikan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Jam operasional Lapas Kopi Karundang yang dibuka dari jam 14 siang sampai jam 22 malam pada hari Minggu sampai Kamis. Lalu untuk di hari Jumat dan Sabtu buka hingga jam 12 malam. Gambar observasi Kopi Karundang tampak dalamnya seperti ini. Semakin banyaknya kopi shop di Kota Serang, tentunya membuat 89 Kopi Karundang harus mempertahankan bisnisnya guna menghadapi persaingan yang ketat. Selain itu, para konsumen saat ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa lapar dalam memilih restoran maupun kopi shop, namun sebagai tempat berkumpul dengan sahabat, rekan bisnis, teman, keluarga. 89 Kopi Karundang menciptakan pesan melalui pemasaran dengan memposting gambar atau video di Instagram yang dapat menciptakan customer engagement antara produsen dan konsumen. 89 Kopi Karundang berada di Jalan Pendidikan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Tempat ini berdiri tanggal 3 Mei 2001. Jika datang ke tempat ini, pasti akan disuguhkan dengan desain interiornya seperti kafe yang ada di Bandung. Kafe ini mengusung konsep semi industrial dan minimalis dengan luas tanah 600 meter kuadrat. 600 meter. Wawancara gambar yang sebelah kiri pada saat wawancara, gambar yang sebelah kanan pada saat selesai wawancara. Hasil analisa sistem berjalan. Yang pertama, prosedur sistem mengadakan promo spesial. Yang kedua, prosedur sistem aktif di media sosial secara rutin dan konsisten. Yang ketiga, prosedur sistem banyak varian menu 89 Kopi Karundang. Yang keempat, prosedur sistem membuat desain kopi shop 89 Kopi Karundang.
B. Analisis spesies. Setiap pengusaha kafe akan melalui beberapa prosedur seperti menggunakan berbasis web atau tidak, menentukan tempat usaha, lokasi tempat, konsep coffee shop, menyediakan varian menu, mengadakan promo atau event tertentu, dan membuat desain coffee shop. Jika semua sudah direncanakan dan dilakukan, coffee shop bisa menjalankan pemasarannya sesuai target usaha coffee shop yang diinginkan. Bab 3. 1. Rancangan input. Proses pembelian menu di coffee shop Percuma Kopi Karundang saat ini masih menggunakan proses otomatis, yaitu dengan cara mengunjungi website coffee shop, membeli login, memilih tempat, membeli, memilih menu, pembeli melakukan pembayaran, membeli memberi ulasan. Selesai, proses seperti ini dinilai kurang efektif dan menghabiskan waktu. Adapun kebutuhan pengguna yang harus ada pada web pemesanan menu pada coffee shop konsumen Karundang ini adalah bab ini ditujukan kepada pelanggan konsumen coffee shop Karundang, bertujuan agar lebih mudah pada saat pemesan menu. Pelanggan dapat melihat informasi mengenai menu apa saja yang ada di coffee shop dengan mudah. Activity diagram scan QR. Yang pertama kita nge-scan QR, lalu input data, sistemnya kita rekam data, database-nya simpan data. Rancangan output konfirmasi bayar. User pembayaran pemesanan, sistemnya tampil from pesan menu, terus ambil data pesanan, tampil data pesanan, pembayaran pesanan, tampil struk pembayaran. Rancangan proses, pilih beranda, masuk web, verifikasi data, ambil data, tampil halaman, beranda, input data. Rancangan proses, pilih menu, pilih pesan menu, tampil from pesan menu, tampil data pesan menu, select menu, bisa data pesanan disimpan di database, atau tampilkan pesan kesalahan, lalu ambil data pesan menu. Sudah mengambil pesan menu, ke data pesanan disimpan di database, lalu tampil pesan berhasil. Berikutnya tampil halaman pesanan. Rancangan database atau filenya seperti ini: pelanggan, ID pelanggan, nama, nomor meja, adminnya, ID admin, nama, makanan, ID makanan, nama, harga, struknya, ID pembayaran, ID pemesanan, tanggal pesan, total bayar, pesanan, ID pesanan, ID pelanggan, ID admin, ID makanan, ID minuman, jumlah minuman, ID minuman, nama, harga. Rancangan menu dekomposisi fungsi. Ini dia rancangan menu dekomposisi fungsinya lapas sebelum Kopi Karundang dengan scan QR. Usernya itu ada 3: pesan tempat, pesan menu, pembayaran. Adminnya itu memiliki ada 5: pengelola data pesanan, pengelola data pembeli, pengelola data aplikasi, konfirmasi pembayaran, pengelola data transaksi. Udah itu logo web. Rancangan jaringan atau arsitektur sistem. Pelanggan menuju restoran, lalu QR kode ada di meja restoran, scan QR kode menu restoran. Pelanggan mesin menu makanan melalui handphone, sudah pesan, menu yang dituju, menu yang telah dituju menuju dapur atau kasir. Udah dipesan, pesanan muncul di monitor dapur oleh restoran. Udah itu pesanan menu diantar. Lalu nikmati makanan dan pelanggan pun senang. Rancangan hardware, analisis kebutuhan perangkat lunak.
Yang pertama PC atau laptop, 2 prosesor Intel Core i3 180 GHz, 3 memori 4 GB RAM, 4 HDD 500 GB. 38 rancangan software, analisis kebutuhan perangkat keras. Yang pertama XAMPP Control, 2 Visual Studio Code, 3 web browser, 4 database MySQL. 39 rancangan user interface. Yang pertama login. Login adalah awal kita untuk memasuki aplikasi web atau scan QR. Flowchartnya seperti ini. Yang pertama login, scan QR, input data, rekam data, simpan data. Yang kedua beranda. Beranda adalah halaman pertama yang dilihat oleh user saat pertama kali masuk web. Halaman ini menampilkan beberapa daftar navigasi menu web. Tampilan beranda web akan sebenarnya seperti ini. Ada beranda, ada menunya, ada sosial medianya, ada nomornya, ada webnya. Lalu rancangan user interface. Yang ketiga menu. Halaman menu menampilkan macam-macam menu yang dijual di coffee shop, lapas main kopi Karundang, yaitu tampilan menu lapas main kopi Karundang seperti contohnya kayak gini. Ada beranda, ada menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5. Yang keempat pesanan. Pada halaman pesanan menampilkan pesanan yang masuk dan dipesan oleh masing-masing meja. Tampilan pesanan lapas main kopi Karundang seperti gambar. Keempat itu pesanan meja 1, pesanan meja 2, pesanan meja ketiga, pesanan meja keempat, pesanan meja kelima. Yang kelima tagihan. Tagihan halaman tagihan menampilkan deskripsi pesanan dari tiap-tiap meja. Contoh tagihan atas kopi Karundang seperti ini. Kita input 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita totalin berapa hasilnya, jumlahnya berapa. Terakhir rancangan kontrol user. Pembayaran dan pesan itu usernya, sistemnya itu tampil from pesan menu, database ambil data pesanan. Jadi kita ke tampil from pesan menu, baru ambil data pesanan, tampil data pesanan, pembayaran pesanan, tampilkan struk pembayaran. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan, adapun kesimpulan dari hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut. 1. Pemasaran yang dilakukan 89 Kopi Karundang adalah menggunakan bayaran pemasaran marketing mix yang terdiri dari 4P: produk, price, place, promotion. 2. Pada saat ini kedai kopi masih menggunakan sistem manual untuk pemesanan di mana pelayan menggunakan pena dan kertas sebagai media untuk mencatat pesanan dari pelanggan. 3. Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis lakukan pada website Kopi Shop Lapas Kopi Karundang, dapat disimpulkan dengan sistem ini dapat meminimalisir kesalahan. Program ini akan lebih mudah saat penjualan, dapat menghemat tenaga, ditangani dengan cepat dan dengan perhitungan yang akurat. Proses penyimpanan data dengan menggunakan database akan lebih menghemat tempat, waktu, serta aman, mempercepat dalam pengolahan data dan pencarian data. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Khairul Zaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.